Halo sobat-sobat dimanapun berada. Welcome back with me, salah satu saudaramu yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Oke sahabat-sahabat, pada perbincangan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa rekan yang menanyakan tentang agama. Ya, kita akan berbicara tentang agama ini. Agama apa sih Mas Frans yang sebenarnya paling benar? Apakah Hindu? Ataukah Buddha? Ataukah Kristen? Ataukah Islam? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi apakah agama yang paling benar? Sahabat-sahabat, langsung aja tanpa basa-basi saya akan menjawab ya. Jadi begini, dengan segala hormat harus saya katakan, sebenarnya selama ini ada kesalahpahaman yang cukup fatal ketika orang berbincang tentang agama. Dianggapnya agama seperti Buddha, Hindu, Islam, Kristen itu adalah 4 macam agama atau golongan yang sangat berbeda. Itu ada di dalam benak orang. Banyak orang dalam benaknya berpikir bahwa agama-agama seperti Islam, Hindu, Kristen, Buddha adalah 4 jenis agama yang sangat berbeda. Nah, ini kesalahan fatal. Mengapa saya katakan itu kesalahan yang fatal? Karena sesungguhnya, sahabat-sahabatku, sejatinya ya, baik Islam atau sikap berpasrah diri, kemudian Kristen sikap yang sangat rohani, kemudian Buddha lakunya jiwa dan raga yang berserah dan tidak melekat kepada apapun, dan Hindu itu adalah cara hidup atau grand design tentang kehidupan, itulah Hindu ya. Nah, semua ini keempatnya ini sebenarnya bukan berada di luar diri manusia, dan juga bukan kelompok atau golongan-golongan seperti yang sekarang berkembang. Kalau orang bicara Hindu, dianggapnya itu sebuah agama atau kelompok atau golongan kelompok tertentu. Buddha juga begitu, golongan kelompok tertentu. Kristen juga begitu, agama tertentu. Islam juga dianggap sebagai organisasi agama tertentu. Nah, ini sebenarnya sekali lagi dengan segala hormat harus saya katakan kesalahan yang sangat fatal. Mengapa? Karena sebenarnya begini sahabat-sahabat. Sebelum saya lanjutkan, saya berikan ilustrasi ya, atau analogi ya, sebagai perumpamaan saja. Di dalam kisah pewayangan ada juga kisah tentang di kitab Mahabharata ya, Pandawa, Panca Pandawa, 5 Pandawa, 5 kesatria Pandawa. Itu ada Yudhistira atau Puntadewa, ada juga Werkudara atau Bima, ada juga Janaka atau Arjuna, ada juga yang kembar ini Nakula dan Sadewa ya, 5 Pandawa atau Panca Pandawa. Nah, dalam kisah itu dipersonifikasi sebagai pribadi-pribadi, 5 pribadi. Yudhistira, Bima, Janaka, Nakula, Sadewa. Tapi sebenarnya Panca Pandawa itu bukan berada di luar diri manusia, atau bukan pribadi-pribadi yang berbeda, sahabat-sahabat. Tapi itu adalah sebuah cerminan atau gambaran sifat-sifat karakter manusia. Ada yang berkarakter bijak seperti Yudhistira, ada yang jagoan tapi baik hati seperti Bima, ada yang agak-agak playboy seperti Arjuna ya. Dan ada juga yang seperti Nakula Sadewa. Nah, itu sebenarnya jiwa manusia. Tapi ketika jiwa manusia atau karakter manusia itu digambarkan, maka diilustrasikan, dianalogikan, muncul pribadi-pribadi 5 itu tadi. Ada Nakula Sadewa, ada Janaka atau Arjuna, ada Bima, ada juga Yudhistira. Nah, itu ilustrasi. Nah, demikian juga dengan Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ini sejatinya bukan agama seperti yang dipahami banyak orang sekarang, sahabat-sahabatku. Sebenarnya Hindu itu adalah bisa dikatakan sebagai blueprint kehidupan manusia. Maka kalau Anda baca di dalam kitab-kitab Hindu, itu lengkap ya. Hindu ini sangat lengkap bicara tentang manusia, asal-usul manusia dari 4 unsur alam menjelma menjadi 7 unsur.
Kemudian isinya manusia apa saja. Nah, itu ada di dalam kitab-kitab Hindu. Karena Hindu ini sebenarnya bukan organisasi agama seperti sekarang, tapi ini adalah blueprint gambaran keutuhan manusia. Buddha adalah lakunya raga manusia yang sudah tidak melekat kepada hal-hal materi. Menikmati segala sesuatu yang materi tapi tidak melekat. Itulah sikap Buddha. Nah, ini sebenarnya sikap atau kehidupan manusia. Nah, untuk bisa melakukan sikap tidak melekat kepada hal-hal materi, maka rohaninya harus bagus dulu. Nah, rohani inilah Kristen. Kristen, kalau Anda baca dalam kitab-kitab Kristen, Yesus bicara tentang rohani. Tidak bicara materi, tapi kerohanian. Supaya kehidupan orang bisa dipimpin dengan rohani. Jadi materinya dipimpin dengan rohani, tidak sebaliknya. Itulah Kristen. Islam adalah sikap hidup manusia ketika berserah diri mendapat keselamatan dunia akhirat. Pasrah diri itulah kesempurnaan. Maka dikatakan berpasrah diri itu sempurna, atau Islam itu sempurna. Nah, ini sebenarnya bukan golongan agama-agama seperti yang sekarang ada, tapi sikap hidup manusia. Nah, kekeliruannya adalah ketika sikap hidup manusia seorang Frans Donal misalkan ya, kemudian dikeluarkan, Hindunya dikeluarkan sendiri, Buddhanya dikeluarkan sendiri, Kristennya dikeluarkan sendiri, Islamnya dikeluarkan sendiri. Loh, jadinya menjadi seperti 4 yang berbeda. Padahal sebenarnya ini satu kesatuan. Ya, jadi dengan segala hormat, sekali lagi saya harus ungkapkan berulang kali, dengan segala hormat, supaya orang-orang agama nanti tidak marah, tidak ngamuk diomongin begini. Nah, karena sebenarnya agama ini dari bahasa Sanskrit ya, bahasa Sanskerta. Itu tidak, gama tidak kacau. Supaya kehidupan Anda dan saya setiap hari tidak kacau dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ini harus menyatu. Hindunya kita paham, ada sikap Buddha dalam diri kita juga kita paham. Hidup diri kita, jiwa raga kita dipimpin oleh roh, ini Kristen. Dan kita selalu berpasrah diri setiap hari. Bangun tidur pasrah diri, mandi, makan, minum, beol, bekerja, semua pasrah diri. Itulah Islam. Ya, jadi sekali lagi, Hindu, Buddha, Kristen, Islam ini sebenarnya jiwa raga manusia, bukan agama seperti zaman sekarang. Agama yang benar sekali lagi, itu tidak, gama itu kacau. Jadi supaya tidak gama artinya harmonis. Agama itu adalah ketika jiwa raga manusia harmonis, pikirannya, perasaannya, hatinya dengan tindak tanduk sikap pribadi sehari-harinya harmonis. Itulah orang disebut agama atau tidak kacau. Sedangkan segala bentuk kejahatan atau yang disebut sebagai dosa ya, yang melahirkan duka, dosa atau pelanggaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan, itulah yang disebut sebagai kejahatan atau dosa. Itu hanya bisa terjadi ketika jiwa manusia sedang tidak harmoni. Jadi pikiran, mental, dan fisiknya sedang tidak harmoni. Nah, itulah disebut sebagai sedang tidak beragama atau sedang kacau. Jadi kacau, mentalnya dan pikirannya dan fisiknya itu sedang kacau. Maka baru bisa melakukan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh, korupsi, menipu, memperkosa. Semua hal-hal yang disebut sebagai kejahatan itu tidak bisa terjadi atau tidak bakalan terjadi jika jiwa seorang manusia sedang beragama atau sedang tidak kacau atau sedang harmoni. Nah, artinya ketika jiwa saya sedang tidak harmoni atau sedang tidak beragama atau sedang kacau, maka tindakan keluarnya akan sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi semua yang terjadi di luar ini yang dilakukan manusia setiap hari, itu sebelumnya sudah ada dulu di dalam diri. Tidak mungkin orang memperkosa tiba-tiba bangun tidur langsung memperkosa, nggak bisa. Sebelumnya harus kacau dulu, pikirannya kacau, batinnya rusak, baru dia bisa memperkosa. Begitupun orang mencuri, membunuh, korupsi, menipu, melakukan kejahatan-kejahatan. Itu terjadi karena akibat tidak
beragama atau akibat dari kekacauan di dalam dirinya. Dirinya, batinnya kacau, pikirannya kacau, fisiknya tidak selaras dengan batin, pikiran. Ya. Jadi terjadi peperangan atau kekacauan dulu di dalam batin, di dalam pikiran, baru kemudian tindakannya mengikuti. Itulah yang disebut, karena kemasukan roh pencuri atau roh jahat, maka kemudian tindakannya menjadi jahat. Keluar, tindakan keluarnya itu ada lebih dulu di dalam diri. Begitulah yang terjadi. Jadi sahabat-sahabatku, seseorang disebut beragama itu sebenarnya adalah kondisi ketika orang itu sedang tidak kacau atau bertidak kacau atau sedang harmonis. Harmoni, jadi antara pikirannya, mentalnya, fisiknya itu seia sekata. Apa yang dipikirkan sesuai dengan tindakannya. Itulah orang disebut sebagai sedang tidak kacau atau sedang harmoni atau sedang beragama, bertidak kacau. Begitu. Bisa ditangkap sahabat-sahabatku? Oke, semangat. Sampai jumpa di video yang lain. Salam dari saya, Warta Kabar Baik untuk Indonesia.